Universitas Diponegoro atau Undip merupakan salah satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Visi dari Undip adalah Universitas Diponegoro menjadi universitas riset yang unggul. Visi tersebut diwujudkan dengan mengusung misi yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak atas kekayaan intelektual, buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, hak atas kekayaan intelektual, buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. 4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi. Salah satu wujud nyata dari misi ketiga adalah dengan mengadakan kuliah kerja nyata atau KKN yang bersifat wajib untuk seluruh mahasiswa Undip. Kuliah kerja nyata atau KKN merupakan suatu kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada saat ini dilakukan secara mandiri atau individu. KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang telah ditentukan oleh LPPM yang berbasis pada desa binaan, maka pada saat ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili atau kampung halaman, atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu. Setiap mahasiswa KKN diwajibkan membuat 2 program monodisipliner sesuai kompetensi keilmuannya dengan tema pencegahan, penularan, dan penyebaran COVID-19 dan program pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan potensi desa yang bertemakan SDGs atau Sustainable Development Goals di era pandemi COVID-19. Eka Aprilia Sri Kartikasari, mahasiswa dari Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, termasuk ke dalam salah satu mahasiswa KKN Provinsi DKI Jakarta di Kota Madia, Jakarta Pusat. Lokasi yang diambil untuk pelaksanaan KKN adalah di RT 005 RW 08, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, seluruh kegiatan pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan persebaran COVID-19. Namun, tidak setiap kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penyebaran informasi mengenai pencegahan, seperti di RT 005 RW 08 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ibu Yuliana selaku Ketua RT menjelaskan bahwa di RT 005 belum ada warga yang terjangkit COVID-19 dan dari pengurus RT 005 telah menghimbau kepada warga melalui grup chat warga untuk memakai masker saat keluar rumah dan menjaga jarak satu sama lain sebagai langkah pencegahan COVID-19. Pengurus RT 005 juga telah menyediakan keran air untuk warga mencuci tangan. Namun, Bu Yuliana selaku Ketua RT menyesalkan karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan dari pihak puskesmas maupun dinas kesehatan di wilayah tersebut, sehingga informasi-informasi yang diberikan kepada warga hanya didapatkan dari berita di media-media. Hal ini menyebabkan pengurus RT 005 tidak mengetahui prosedur yang harus dilakukan bila ada warganya terjangkit COVID-19. Tidak hanya mengenai COVID-19, informasi mengenai obat-obatan di masyarakat juga masih sangat minim. Informasi tersebut banyak beredar di internet, tetapi tidaklah semua informasi mengenai obat yang sedang beredar tersebut merupakan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, diperlukannya pemahaman masyarakat dalam memilah informasi mengenai obat yang benar dan dapat digunakan. Berdasarkan potensi dan permasalahan di wilayah RT 005, mahasiswa KKN merumuskan 2 program. Program pertama mengenai masalah persebaran informasi pencegahan COVID-19, yaitu dengan membuat buku Propana 19 atau prosedur penanganan warga yang terjangkit COVID-19. Berdasarkan potensi dan permasalahan di wilayah RT 005, mahasiswa KKN merumuskan 2 program. Program pertama mengenai masalah persebaran informasi pencegahan COVID-19, yaitu dengan membuat buku Propana 19
atau prosedur penanganan warga yang terjangkit COVID-19. Buku Propana 19 bersumber dari laman resmi gugus tugas COVID-19 Indonesia dan WHO. Buku ini berisi penjelasan langkah-langkah dalam membuat prosedur penanganan warga yang terjangkit, seperti diperlukannya struktur gugus tugas di tingkat RT, cara mengedukasi dan juga edukasi yang perlu disampaikan ke warga, cara mendata warga yang rentan sakit, hal-hal yang perlu disiapkan di ruang isolasi, dan juga informasi nomor telepon penting yang dibutuhkan. Buku ini diberikan dan dijelaskan ke Ketua RT 005 dengan harapan dapat menjadi pedoman untuk pengurus RT 005 dalam membuat prosedur beserta orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya agar dapat meningkatkan kegiatan pencegahan yang dapat dilakukan dan dapat lebih cepat bertindak menangani warga yang terjangkit COVID-19. Program kedua yang dibuat oleh mahasiswa KKN adalah Tio dan Dagu Sibu Obat. Program ini mengenai masalah kesalahan informasi atau minimnya informasi di masyarakat mengenai cara mencari informasi obat dan dagu sibu obat, atau cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat. Program kedua yang dibuat oleh mahasiswa KKN adalah Tio dan Dagu Sibu Obat. Program ini mengenai masalah kesalahan informasi atau minimnya informasi di masyarakat mengenai cara mencari informasi obat dan dagu sibu obat, atau cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat. Bisa tolong perkenalan, namanya siapa? Nama saya Ibu Endang. Nama saya Laras. Oke, jadi tadi habis ada sosialisasi kan ya? Boleh diceritain nggak tadi sosialisasinya apa aja? Jadi itu tadi kita jadi nambah pengetahuan gitu. Kita lebih bisa waspada untuk memilih kosmetik, terus bisa lebih teliti juga untuk memilihnya gitu. Oke, terus ada tanggapan nggak dari sosialisasi tadi? Jadi dari sosialisasi tadi, jadi kita bisa lebih selektif memilih kosmetik. Selama ini kan kita kalau beli kosmetik itu main beli-beli aja tanpa dilihat nomor kadaluarsanya gitu. Dengan adanya sosialisasi ini kita harus lebih teliti lagi tuh kadaluarsa udah kadaluarsa atau belum, terus etiketnya sobek apa enggak, jadi sekaligus bisa ngebedain kosmetik yang asli sama yang palsu.